Ambarawa merupakan kota kecamatan yang berada di Kabupaten Semarang. Kota ini berlokasi di antara segitiga Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Ambarawa memiliki bentang alam yang indah serta iklim yang sejuk. Selain itu, Ambarawa juga dikenal sebagai kota yang menyimpan sejarah. Di Ambarawa pernah terjadi pertempuran hebat. Pertempuran Ambarawa merupakan satu dari 6 pertempuran besar selain Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, Medan Area, Liputan, Margarana, dan 5 hari di Semarang. Untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam pertempuran Ambarawa, dibangunlah Monumen Palagan Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa merupakan bangunan fisik yang bertujuan sebagai simbol untuk mengenang pertempuran besar yang pernah terjadi di Ambarawa. Banyak nama besar terlibat dalam pertempuran ini. Di antara mereka adalah Gatot Subroto, Kolonel Sudirman, dan Letkol Istimewa. Ambarawa statusnya sama dengan Salatiga, bahwa Ambarawa itu merupakan tempat favorit yang sangat disukai oleh orang-orang Belanda karena di samping letaknya yang strategis, Ambarawa itu iklimnya sangat sejuk, sekitar 16 sampai 17 Celcius. Hal ini yang menyebabkan banyak sekali aktivitas orang-orang Belanda terpusat di Ambarawa. Nah, kalau kita lihat di Ambarawa itu banyak sekali dibangun infrastruktur yang dimanfaatkan oleh orang Belanda. Misalnya sekolah-sekolah yang kita kenal, ada Panji Luhur, kemudian ada Benteng Willem W, kemudian ada stasiun stasiun kereta api Ambarawa yang menghubungkan dengan stasiun Tuntang dan stasiun Gedung Jati di Purwodadi. Itu merupakan fasilitas yang dibangun oleh Belanda untuk menunjang orang-orang Belanda untuk beraktivitas di Ambarawa. Jadi tidak heran kalau pertempuran Ambarawa itu meletus, ternyata disebabkan karena banyaknya orang-orang Belanda yang dibebaskan oleh tentara sekutu di Ambarawa. Terdapat 6 buah peristiwa yang besar, yaitu ada Bandung Lautan Api, kemudian ada pertempuran Surabaya, ada Medan Area, terus ada Liputan Margarana, terus ada 5 hari di Semarang, dan salah satunya di Ambarawa. Jadi pertempuran Ambarawa itu salah satu pertempuran yang luar biasa dan melibatkan banyak tokoh-tokoh besar tentunya. Seringkali yang kita sering dengar misalnya Pak Jenderal Gatot Subroto, kemudian ada Pak Letkol Istimewa, Kolonel
Sudirman yang kita kenal sekarang sebagai Panglima tertinggi TNI setelah kebebasan. Ya, dari beberapa peristiwa awal yang mendahului pertemuan Ambarawa itu ada banyak sekali peristiwa yang menarik sebenarnya. Mungkin sebagian besar masyarakat Ambarawa pun belum tahu, dan saya sendiri juga alhamdulillah beruntung pernah dikasih tahu bahwa ada peristiwa ini. Contoh misalnya pada tanggal 20 November terjadi insiden sumbatan air yang kita kenal dengan insiden air. Itu ceritanya adalah ketika saat itu beberapa orang-orang Belanda termasuk siu-siu Belanda itu memarkir jeep, dan ketika dia membutuhkan air saat itu ternyata airnya tidak mengalir, dan setelah dicari sumber muaranya ternyata ada beberapa petani yang memanfaatkan aliran airnya itu untuk irigasi pertanian mereka. Nah, menariknya adalah dari kejauhan itu ternyata orang-orang Belanda itu menyangka cangkul-cangkul yang ada di sekitar petani itu sebagai laras senjata ataupun bambu runcing yang tanpa pikir panjang orang-orang Belanda itu kemudian menembakkan senapan mereka dan kemudian mencegah sedikit kegaduhan. Bahkan setelah itu menurut bahasa Muji yang saya dengar saat itu ternyata mereka mengeluarkan tank-tank itu, sehingga mereka konvoy tank-tank itu kemudian menembaki beberapa ke seluruh penjuru di itu merupakan salah satu istilahnya insiden yang konfrontatif dari Belanda yang memicu kemarahan masyarakat Ambarawa saat itu. Beliau adalah seorang yang sangat disayangi oleh Pak Sudirman. Saat itu pangkat terakhirnya kalau tidak salah adalah komandan resimen dari Purwokerto kalau tidak salah. Jadi beliau itu saat itu membawa dengan Mayor Imam Androni dari Banyumas. Saat itu beliau diminta oleh Pak Dirman untuk menyusun sebuah siasat di Ambarawa. Namun ketika saat itu ada peristiwa yang sangat memilukan yang terjadi, sehingga itulah yang mendasari nama Pak Sudirman itu kemudian dilupakan, yaitu adalah peristiwa gugurnya NKRI. Jadi Pak Sudirman itu saat itu sedang bersama Mayor Imam Androni berada di dusun Kelurahan di Jambul sekarang itu, kemudian ternyata dari arah yang tiba-tiba ternyata ada pesawat Mustang yang menghindar. Nah, apesnya bagi beliau itu waktu itu ada ternyata pesawat Mustang itu fokusnya pada yang sedang istilahnya lari dari kejaran pesawat tersebut, dan ternyata di luar dugaan beliau ternyata Mustang itu kemudian terbang merendah kemudian menembaki keduanya. Jadi disangka oleh Bapak Sanusi saat itu Pak itu peristiwa naas itu terjadi pada tanggal 25 November. Saat itu beliau tertembak dan mengalami luka yang parah, dan waktu itu dia langsung dilarikan ke Yogyakarta kalau tidak salah. Namun tidak tertolong, sehingga pada tanggal 26 November itu beliau menghembuskan nafasnya. Jadi ini adalah peristiwa yang bisa dikatakan menggelurakan semangat orang-orang Ambarawa, pemuda-pemuda Ambarawa, para pejuang Ambarawa, semuanya istilahnya satu tekad untuk mulai saat ini harus ada suatu gerakan untuk merebut kembali Ambarawa. Jadi kemudian kita kenal ada strategi Pituran dari Bapak
Sudirman yang meminta untuk berkumpul di rumah caleg sekolah. Benar ya, lewat di desa Kurahan. Nah, di situ Pak Sudirman bersama para anggota dulu bertemu di rumahnya Bapak Prayogo itu. Dan bertepatan juga Pak Sudirman itu anggota dari Pak Sudirman berada di SD Kelurahan atau kalau dulu ya SR atau sekolah. Itu Pak Sudirman bersama tentara yang ada di situ, yaitu Mas Sudirman itu menengok atau keadaan situasi aman atau tidak. Dia melihat dari belakang atau belah barat SD Sudirman yang sekarang. Disitulah Sudirman baru menengok ke arah